Tuhan, selamat pagi, saudara yang hadir, selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pergunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk memuji menyembah Tuhan serta mendengar sebagian firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Tuhan Aku Rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu,
Kita syukuri kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sudah menyertai kita, melindungi, menjaga kita, memberi kekuatan, kesehatan kepada kita. Mari kita gunakan kesempatan yang sedikit ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena kebaikannya sudah kita rasakan, perlindungannya, haleluya, kita nikmati, berkat-berkatnya senantiasa menyertai kehidupan kita. Haleluya. Biarlah kita punya hati yang rindu, siap untuk mendengar serta melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di akhir zaman ini. Haleluya, haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Sekali lagi ku rindukan. Kita katakan buat Tuhan. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Sungguh Bapa yang baik, kami sangat merindukan hadirat-Mu, urapan kuasa-Mu Tuhan, untuk memberikan kami kekuatan untuk bertahan dalam menghadapi kesulitan kesukaran ini. Maka tetap setia, tetap maju, tetap bersemangat di dalam Engkau Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu melawat kami, menjamah kami, memberkati ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau sucikan, kuduskan setiap kami yang sudah hadir. Haleluya, oleh kuat kuasa darah-Mu. Berikan kebebasan dalam batin roh jiwa kami untuk boleh memuji menyembah Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Walaupun kami sedang mengalami hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan. Haleluya. Banyak masalah persoalan yang masih kami pergumulkan. Namun kami percaya, haleluya, kalau kami di pihak Tuhan, Tuhan
Tuhan juga di pihak kami. Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Saat kami memuji, menyembah Engkau dan pengucapan syukur, segala masalah persoalan diselesaikan oleh Tuhan. Haleluya. Sakit penyakit disembuhkan oleh darah Yesus. Haleluya. Oleh bilur-bilurnya. Terima kasih Tuhan. Dan Kau memberikan kami kebebasan untuk bersuka cita dengan penuh pengharapan dalam kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Kuasai kami dengan hadirat-Mu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini, dan urapan wibawa kuasa daripada Allah menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan diteruskan. Puji Tuhan. Ini minggu kelima, saya mendapat tugas untuk memimpin puji-pujian. Ya, sekaligus kita akan masuk dalam firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku, bila dengan kenaikan Tuhan ke sorga, ya, haleluya, kita tetap punya pengharapan yang kuat. Sebab Yesus kita, Yesus yang hidup, Dia tidak mati. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan sebuah puji.
Haleluya. Sebab Allah itu adil. Haleluya. Suatu tiba saja kita akan mendengar sebagai firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Bila kita pujikan dengan penuh kerinduan, kita semua perlu belajar ya, mendengar suaranya Tuhan. Haleluya. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Ku sadar diciptakan rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Ku sadar diciptakan rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan. Mari kita bangkit bersama-sama. Haleluya. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Ku sadar diciptakan rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh Tolong kami beri pendengaran yang baik. Buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami, yang sanggup memberkati kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, Bapak yang baik, sungguh kami membutuhkan telinga yang bisa mendengar akan suara-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab suara-Mu manis dan lembut, penuh kasih, penuh sayang, penuh kemurahan. Suara-Mu Tuhan, haleluya, membuat segala sesuatu boleh menjadi indah, luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Suara-Mu boleh mengubah kehidupan kami untuk menjadi anak-anak-Mu
yang suka dengar-dengaran akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan, kuduskan kami semua, haleluya, untuk belajar mendengar dan menerima akan kebenaran firman-Mu. Haleluya, kami percaya suara-Mu itu suara yang ajaib, yang luar biasa. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Memberkati guru-guru sekolah minggu yang mendidik anak-anak didiknya Tuhan. Keberkati, keurapi, sehingga anak-anak ini boleh mendengar suara Tuhan dan menjadi anak yang baik, anak yang cinta Tuhan, cinta orang tua, menurut akan firman Allah dan melakukan kehendak Allah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu, jamah kami dan hadirat-Mu dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Tuhan, pada pagi hari ini ya kita masuk di dalam bulan Mei yang terakhir. Kita minggu depan ibadah kembali disertai perjamuan kudus lewat online ya, lewat YouTube. Haleluya. Sudah persiapkan minggu depan ya untuk bisa mengikuti perjamuan kudus ya, lewat YouTube. Puji Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan dengan judul Dengarkan Aku ya. Haleluya. GPP Stropodo 30 Mei 2021. Haleluya. Dan sebelumnya saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau kemarin Tuhan sudah berkati saya sampai umur 66 tahun ya. Haleluya. Sudah lanjut usia. Haleluya ya. Biar sisa kehidupan saya boleh semakin indah ya, untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Haleluya. Saudaraku, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan aku ya. Haleluya. Saudaraku, mendengarkan Tuhan ya. Itu orang bilang mendengarkan manusia aja seringkali tidak didengarkan. Iya, apa bisa mendengarkan suara Tuhan? Memang kata-kata itu betul juga ya. Dengarkan suara orang aja tidak bisa. Mendengarkan suara suami, suara istri atau suara anak ya, seringkali kita kurang perhatian ya. Lalu terus bagaimana kalau untuk bisa mendengarkan suara Tuhan? Ada lagi saudaraku, kalau anak itu mendengarkan suara orang tuanya seringkali nggak diromesi. Tapi kalau orang lain yang memberi yang dia dengarkan itu dia bisa terima ya. Nah, jadi saudaraku, ada banyak hal, ada banyak faktor yang membuat orang itu tidak bisa mendengar sesamanya ya. Mungkin karena kita melihat kekurangannya, melihat kejelekannya. Mungkin kita ngomong orang itu bisa ngomongnya aku padahal awake dhewe ya malas, macam-macam alasan. Tapi pada pagi hari ini yang perlu kita dengarkan itu ya semua nasihat dari manusia, sesama manusia, dari anak, dari orang tua, dari pendidik kita, itu perlu didengarkan. Tapi lebih dari itu semua, kita harus belajar mendengar suaranya Tuhan. Haleluya. Memang perlu belajar banyak, saudara ya. Waktu Samuel masih kecil tinggal di bait Allah ya. Waktu dia tidur di bait Allah, ada suara memanggil Samuel, Samuel. Ya, dia bangun, dia lari kepada Imam Eli. Bapak manggil aku ya. Udah itu, mesti tidur lagi. Ya. Sampai kedua, sampai ketiga. Ya. Samuel, ini bangun lagi pergi kepada Imam Eli. Bapak manggil aku ya. Enggak. Kalau kita melihat kisah tentang itu dalam surat 1 Samuel, kita melihat kalau Samuel dipanggil tidak dengar, tidak tahu, tidak mengerti, itu dimaklumi karena Samuel masih kecil, ya masih kecil banget, saudaraku. Tapi yang disayangkan si Imam Eli ini
sudah lanjut usia, sudah jadi imam. Sampai panggilan pertama, yang kedua, ini Samuel pergi kepada Imam Eli, "Bapak manggil aku." Ya, sampai 2 kali, sampai 3 kali. Rupanya Imam Eli ini kurang peka. Ya. Setelah beberapa kali baru Imam Eli bilang, "Oh, itu suaranya Tuhan." Ya. Nanti kalau dia panggil kamu lagi sekali, Samuel, jawablah. Ya, ya Tuhan. Ya. Nah, jadi saudaraku, kita melihat di sini, kalau Samuel bisa dia maklumi sebab dia anak kecil, belum pernah kenal Yesus, kenal Tuhan, kenal Allah. Tapi Imam Eli kan sudah kenal apa? Ya. Tapi juga kurang peka. Ya. Jadi saudaraku, untuk mendengar suara Tuhan ini, ya, kita perlu. Ya. Nggak cukup saudaraku. Hidup dari kita mulai percaya sampai mati nanti, itu masih kurang bisa mendengar suaranya Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Allah tentang dengarkan aku. Ya, lanjut. Ya. Amsal Sulaiman 1 ayat 33 mengatakan demikian. Ya, Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ya, mendengarkan Tuhan, ia akan tinggal dengan aman. Terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ya. Kalau kita dengar nasihat manusia, dengan nasihat suami atau istri atau anak atau guru atau siapapun, ya, itu tidak mungkin jaminannya tidak nyata, kurang nyata. Ya. Tapi kalau kita mendengarkan Tuhan, Tuhan punya jaminan. Siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman. Ini luar biasa, saudara, ya. Memang kalau kita mendengarkan nasihat dari orang, dari guru, itu juga punya dampak, ya. Kita jadi anak yang baik, ya. Kita bisa dilindungi dan macam-macam, saudara, ya. Tetapi ini mengandung keselamatan, ya. Mendengarkan suara Tuhan itu mengandung keselamatan di dalam segala hal, ya. Dalam berumah tangga, dalam bekerja, di dalam, ya, berhubungan dengan masyarakat dan sebagainya, ya. Itu mengandung keselamatan. Dan saat dunia ini nanti akan dihancurkan, ya, dengan musibah-musibah yang seperti kita alami di akhir zaman ini, ya, kita akan, ya, dilindungi. Ya. Kalau penasihat manusia tidak bisa melindungi, terbatas. Baik tapi terbatas. Tapi Tuhan bukan hanya baik, perlindungan Tuhan, nasihat Tuhan yang kita dengarkan itu baik dan benar dan mampu menolong kita. Ini bedanya di situ, saudara. Kita akan dilindungi, ya, dari kedahsyatan malapetaka. Kalau ada malapetaka datang, saudara, siapa bisa nolong kita? Ya. Jangan hanya bukan kedahsyatan. Kalau ada problem-problem yang sulit, yang besar dalam kehidupan kita, ya, masalah rumah tangga, keuangan, masalah anak, siapa bisa nolong kita? Ya, nggak bisa, saudara. Tapi kalau kita mau belajar mendengarkan Tuhan, ya, jaminannya luar biasa. Haleluya. Nah, saudaraku, untuk mendengarkan, ya, Tuhan ini itu memang butuh persiapan, tidak asal-asalan, ya. Bagaimana kalau kita mau ibadah Minggu malam, Sabtu malamnya, ya, tidur jangan terlalu malam, ya. Persiapkan dalam doa, baca firman Allah, ya. Tadi kita nyanyi, ku ingin mendengar, ku rindu, ya. Itu harus ada, ya. Untuk mau ibadah, mau dengar firman, acak-acakan sakarepe dhewe, pokoknya turu enak, sudah, pokoknya besok pagi bangun ya sudah lah. Bahkan bangunnya terlambat sekali, ya toh. Fotokopian udah pakai mandi, ya, semprot-semprot langsung ibadah. Ya itu nanti enggak dapat jaminan apa-apa. Karena apa? Cara mendengarnya tidak dipersiapkan. Coba kita renungkan bagaimana, saudaraku, ya. Selama kita ibadah ini, apakah betul-betul
sudah dipersiapkan. Oh, besok aku mau ibadah, sekarang tak sembahyang nih, masalahku ini. Nanti Tuhan, aku percaya kalau aku persiapan baik-baik, nanti firman Allah itu akan memberi jawaban. Nah, jadi seringkali orang ke gereja datang dengan masalah, pulang masalah lebih besar. Datang dengan kekurangan, pulang juga tidak dapat apa-apa. Karena apa? Tidak punya cara mendengar yang baik. Tidak ada persiapan untuk mendengar yang baik. Ya. Jadi itu sangat penting, saudaraku ya. Istri saya seringkali bilang sama anak-anak ya, kalau di sekolah ya, itu lebih penting bukan nyatetnya, bukan nulisnya, tapi apa yang dikatakan guru dari mulutnya itu yang harus ditangkap, didengar baik-baik, ditangkap. Sebab nanti kalau ulangan yang keluar itu bukan yang dicatat, ditulis, tapi seringkali ulangan itu yang keluar apa? Yang dikatakan oleh gurunya tadi. Ya, jadi kalau orang punya pendengaran yang tajam, yang bagus, anak punya pendengaran yang tajam, yang bagus, itu luar biasa. Ya. Sebab itu anak-anak yang pintar, pendengarannya tajam, bagus, ya toh. Dia seringkali ulangan apa itu enggak pakai belajar. Cuma nangkep kata-katanya gurunya sudah masuk di pikirannya, masuk di hatinya, ulangan karek ecek-ecek gitu aja sudah. Yang lain belajar dibolak-balik satu buku tebal, dipelajari semuanya, toh tetap hasilnya kurang bagus. Karena apa? Cara ya. Jadi istri saya seringkali beritahu anak-anak, perhatikan guru ngomong. Sebab itu kalau udah masuk satu hari itu rugi besar, tidak dengar suara guru, nggak dapat apa-apa. Ya belajar bisa, tapi itu kurang. Ya. Saudaraku, kalau berbicara tentang cara mendengar ini nanti sudah habis waktunya, ya. Nah, cara mendengar itu saudaraku ya, itu punya dampak. Ya. Mendengar dengan sungguh-sungguh akan dapat berkat, dapat untung, ya, seperti tadi ya. Tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Itu berkatnya. Ya. Tapi kalau orang tidak mau dengar, ya bukan dapat untung, dapat buntung. Ngerti buntung sudah ya? Tidak dapat apa-apa, rugi. Ya, ini dampaknya firman Allah. Firman Allah itu hidup saudaraku ya. Kalau saya ngomong tidak ada artinya, ya, tanpa diurapi kuasa Allah. Ya, tapi firman Allah yang kita baca, yang kita dengar dengan serius, dengan sungguh-sungguh, itu berdampak, ada keuntungan, ada berkat. Haleluya. Firman Allah itu yang ngomong siapa? Allah loh saudara. Ya. Kalau saya baca Alkitab ya, dari khususnya Perjanjian Lama, itu Allah itu ngomong langsung kepada Musa, ya. Juga kepada orang Israel. Suaranya menggelegar, ya. Oh, itu satu orang bilang apa? Spektakuler. Mana ada Allah itu mau ngomong sama manusia? Ya. Manusia aja nggak bisa melihat Allah. Orang melihat Allah mati. Tapi Allah mau ngomong, saudaraku. Ya. Kalau sudah baca satu persatu namanya orang-orang, satu-satu siapa? Yosua, Kaleb, apa Samuel. Tadi panggil Samuel. Itu suaranya Allah. Kok mau Allah ngomong sama manusia? Itu luar biasa, saudara. Ya. Jadi kalau sudah baca Kejadian sampai Wahyu, apalagi tentang nama-nama, sambil baca sudah merenungkan, Allah itu kok tahu namanya ini, kepala ini nanti satu, rombongan ini kepalanya ini, pimpinannya ini. Itu Allah yang ngomong, ditulis sama Musa. Tahu satu-satu namanya, luar biasa. Ya. Itu perlu direnungkan. Sebab itu Mazmur 1 dikatakan renungkan firman Allah siang dan malam. Jadi kata-kata cuma nama-nama, umur-umur, sepertinya wah bosan nih. Saudara sambil baca sambil sembahyang. Nanti suara Roh Kudus itu bicara. Ini artinya maksudnya begini. Maksudnya begini, ya. Jadi baca itu bisa semangat, saudara. Tapi kalau membaca tidak pakai sembahyang, tidak pakai apa-apa, yang belenger. Betul tak? Kita akui ya, kalau baca, tulisan apa? Banyak orang bilang seperti itu. Tapi kalau kita baca dengan hikmat Allah, dengan mempersiapkan sungguh-sungguh, berkatnya luar biasa.
Haleluya. Mengapa Metusalah itu umurnya sampai hampir 1000, ya toh? Sekarang ini umurnya manusia tinggal 70 sampai 80 tahun, ya. Nah, itu waktu baca-baca seperti itu, kita bisa menikmati, oh Allah itu luar biasa. Ya. Kita bisa mengerti karena dosa umur terus diperpendek. Bahkan satu kali saat manusia itu seperti mati seperti nyamuk. Sudah tahu umurnya nyamuk? Nyamuk itu umurnya mungkin 3 hari atau seminggu, setelah itu mati. Kalau nyamuk gak mati-mati, dunia ini bek nyamuk. Ya, sebab itu kasih umur cuma berapa hari. Ya. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat Allah itu luar biasa. Ya. Jadi saudara, untuk mendengar firman Allah ini tidak cukup 1 kali. Ya. Di dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan 50 ayat yang keempat, di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat, di situ dikatakan kita mendengar itu berulang-ulang. Ya. Istri saya itu, ya, mengapa istri saya itu bisa sabar mendengar macam-macam? Ya, itu nomor 1 karena anugerah, ya, pemberian Allah. Kalau tidak diberi Allah tidak bisa. Kalau itu opanya ngomong sama dia, ngomongnya diulang-ulang, tiap ketemu ngomongnya diulang-ulang, tiap ketemu ngomongnya diulang-ulang. Adik-adiknya bilang apa? Belenger deh, kalau manggil dengan Cik D. Belenger deh, opa ngomong gitu terus saja. Tapi istri saya duduk di sampingnya, dengarkan terus. Kok bisa? Nomor 1 anugerah. Nomor 2 ada hati yang, ya, ingin mendengar. Ya. Memang tidak bisa, orang itu kadang-kadang dipaksa, tidak bisa. Ayo duduk diam, anak kecil suruh duduk diam. Katalan sudah sikili, melayu sini melayu sana, tidak bisa. Tapi ada beberapa yang bisa duduk diam, itu anugerah. Ya. Jadi kita mintakan anugerah, kita juga minta anugerah untuk bisa duduk diam seperti Maria. Maria duduk diam di kakinya Yesus, ya toh. Dengar apa? Suaranya Yesus. Marta, pekai masak. Ya. Masak tidak salah, ya, masak tidak salah. Ya, sing mangan yo seneng. Tapi waktu itu Tuhan mau duduk diam dengar suaranya. Masa urusan buri nanti. Yesus ku mangan gak urusan. Ya toh? Nah, itu waktu-waktu, timing itu harus tepat. Ini Yesus kesini ndak berulang-ulang, cuma sekali tok. Aku harus duduk diam dengar, menangkap firman Allah. Amin. Ya. Sebab itu waktu persekutuan ada di sebelum pandemi, ya, saya seringkali beritahu pada orang-orang yang buka rumahnya untuk ucapan syukur. Ya. Lek sudah wayangnya firman itu duduk diam, macam umek kayak dapur. Ya. Nah, terus gunanya apa? Ngundang persekutuan di rumah ucapan syukur, gak dapat firman. Ubak-ubak masak tok, bingung ini itu. Selesaikan dulu semua. Waktunya persekutuan dimulai. Memuji dengan menyembah dengan hati, dengan ketenangan. Amin. Dapat berkat. Dengar firman Allah dengan sungguh-sungguh, dapat berkat. Ya. Dipikir kalau ngundang persekutuan, ada persekutuan terus ribut-ribut gitu, ya, dapat berkat, hilang malah berkatnya. Ya. Jadi itu perlu belajar, perlu diperhatikan. Ya. Jadi dengar itu diulang-ulang. Ya. Sebab itu di Alkitab kita punya kitab ulangan, diulang-ulang. Ya. Bu Endi sekali bicara, sudah baca Alkitab, baca. Yang sudah baca, cukup 1 kali Kejadian Wahyu, enggak cukup. Itu pendeta Korea yang dipakai Tuhan luar biasa, ya. Jemaatnya ribuan, bacanya 1000 kali, 1000 lebih. Ya. Haleluya. Jadi saudaraku, mari dengarkan suara Tuhan. Aku, siapa aku? Ya, lanjut. Nah, apa dan siapa yang harus kita dengar, ya? Aku itu Yesus, ya. Aku itu Allah, itu kita perlu kita dengarkan, ya. Allah itu firman itu Yesus. Firman itu perkataannya Allah. Kata-kata yang keluar dari mulutnya Allah, bukan mulutnya manusia, ya. Itu Yohanes 1 ayat yang ke-1, ya. Aku itu Allah, firman Yesus, ya. Yohanes 1 ayat 1. Itu yang perlu kita dengarkan, ya.
Kemudian ya, itu perkataannya Allah. Ya. Aku itu perkataan Allah, Matius 4 ayat keempat. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Kenapa ayat itu dijelaskan perkataan yang keluar dari mulutnya Allah? Kalau perkataan keluar dari mulutnya Allah itu ndak omong kosong, ndak ngedabrus. Istilahnya ndak gombal, ndak abab, ngomong tok tidak, tapi itu ada efeknya. Perkataan Allah, setiap perkataan Allah itu ada efeknya. Ini perlu kita perhatikan ya. Kalau kita taati jadi berkat, ndak ditaati jadi kutuk. Itu ada dalam kitab Ulangan ya, berkat atau kutuk ya. Jadi saudaraku, kita tuh ndak enak-enak ya, ndak asal-asalan untuk ibadah jadi orang Kristen ya. Ada orang bilang kalau orang masuk agama Kristen itu istilahnya itu masuk sekolah tingkat perguruan tinggi. Kenapa saudara ya? Sebab setiap ajaran itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan akibatnya dahsyat ya. Tidak bisa dibuat main-main. Ajaran tingkat tinggi, ajaran Kristen ini ya. Yang ngomong siapa? Gurunya siapa? Dosennya siapa? Allah ya. Dosen di atas segala dosen, rektor di atas segala rektor itu Allah. Yang ngomong Allah, saudaraku ya. Kita harus serius untuk mendengarkannya. Haleluya. Jadi saudaraku, perkataannya Allah itu hidup ya. Ibrani 4 ayat 12. Jadi kalau kita mendengar perkataan Allah ya, nah kemudian kita jalani, kita terima, kita jalani, maka apa yang kita percaya itu akan jadi ya. Jadilah sesuai dengan imanmu ya. Jadi kalau kita tidak percaya perkataan firman Allah, ya kita tidak dapat apa-apa saudaraku ya. Tidak dapat apa-apa. Haleluya. Jadi firman Allah itu Allah sendiri, Yesus itu firman Allah ya. Yesus itu firman Allah. Dia satu-satunya jalan untuk membawa kita bisa sampai kepada Bapa di surga ya. Yesus itu firman. Yohanes 1 ayat 1 tadi. Mengapa kita percaya Yesus? Ya. Karena hanya Yesus yang bisa membawa kita sampai ke surga. Haleluya. Sebab Yesus turun dari surga ke bumi, dari bumi naik ke surga, yang barusan kita peringati kenaikan Yesus ke surga. Yesus itu tahu jalannya PP surga bolak-balik ya. Yang tahu jalannya cuma Yesus. Dari surga ke bumi, dari bumi kembali ke surga. Dia tahu jalannya ya. Yang lain-lainnya tidak menjamin saudara ya. Sebab itu kita percaya Yesus sebagai satu-satunya jalan juru selamat kita. Haleluya. Dan kemudian apa? Aku itu juga berbicara tentang Roh Kudus. Ya. Aku Allah, Yesus Tuhan, itu Roh Kudus, itu firman, itu menyertai kita sampai akhir zaman ini. Haleluya. Matius 1 ayat 23. Dia dinamakan Immanuel. Ya, waktu Tuhan Yesus lahir, dia dinamakan Immanuel, Allah beserta kita. Bahkan sampai Matius 28 ayat 20, di situ waktu Tuhan naik ke sorga, ya, dia bilang dia akan mencurahkan Roh Kudusnya. Dan Roh Kudus ini akan menyertai saudara dan saya dan tinggal di dalam diri kita untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi Allah itu mau tinggal di dalam hidup kita, itu satu hal yang dahsyat, yang ya menurut pikiran manusia tidak mungkin. Masa Allah itu mau tinggal di dalam hidup kita yang jelek, yang elek ini. Dia mau tinggal dalam kehidupan kita asal apa? Kita percaya, kita dibaptis, kita terus bertumbuh ya, taat firman Allah, maka kita ditebus oleh darah Yesus ya. Haleluya. Hidup kita bukan jadi milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Roh Allah itu ada di dalam kita ya.
Itu ada tahap-tahapnya, tingkat-tingkatannya, bagaimana kita percaya, terus bertumbuh dalam suka duka, apalagi dalam seperti ini ya. Banyak orang juga yang mundur ya. Ya ndak ke gereja, ya ndak buka YouTube, gak gereja-gerejaan. Mungkin kena PHK. Ya, mungkin kesulitan keuangan pekerjaan, akhirnya apa? Mundur. Ya. Sudah tidak percaya pada Allah, pada firman, pada Roh Kudus. Mana Tuhan beserta? Lah aku kok kena PHK. Ya. Nah, saudaraku, ini ujian akhir zaman ini dahsyat, saudara. Banyak orang yang mati bunuh diri, yang mundur dari Tuhan. Ya. Kita di sini tidak kelihatan yang lain, di lain-lain tempat, saudara. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku, mari ya. Roh Kudus itu menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan ya. Ya. Kemudian lanjut, apa gunanya mendengar suara Allah ya. Haleluya. Jadi mendengar suara Allah ini ada gunanya, pasti ada gunanya. Sebab perkataan Allah ini bukan perkataan yang hampa ya. Ulangan 32 lanjut ayat 47. Ini saya salah tulis ayatnya, saudaraku ya. Ada yang ulangan 32 ayat 47. Itu isinya demikian ya. Isinya demikian, saya bacakan. Nanti saudara baca di rumah ya. Ulangan 32 ayat 47. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Haleluya. Jadi ini kata-katanya keliru, saudaraku ya. Perkataan Tuhan itu bukan perkataan hampa. Artinya omongannya Tuhan itu mandi. Ya, orang kuno itu bilang mulut ini mandi. Sebab itu hati-hati lek ngomong. Ya. Tapi seringkali manusia tidak sadar, saudara ya. Itu padahal Tuhan orang-orang manusia biasa bilang apa? Mulutnya orang itu, omongan kita itu mandi ya. Apalagi perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Oh ya, kalau orang bilang mandi, bukan mandi itu ya. Perkataan Allah itu gebes. Kalau perkataan manusia dikatakan mandi, perkataan Allah itu lebih dari itu semua ya. Tapi seringkali manusia bilang apa? Oh, kadang-kadang saya dulu seringkali ya, kalau anak saya kurang ini, goblok ya. Siapa di sini tidak pernah ngomong anaknya goblok? Kecuali Bu Hendri. Yang lain pernah enggak? Pasti ya. Orang luar pulau bilang, oh so pasti itu gitu. Bodoh kamu, goblok kamu, tolol kamu. Itu kita. Padahal perkataan itu punya kuasa. Anak kita ya goblok temenan. Saya dimarahi sama istri saya kalau ngomong ya. Tapi sekarang untung sudah tidak keluar kata-kata itu ya. Oh dulu bolak-balik saudaraku. Gini-gini, oh bodoh ini goblok. Ya, perkataan itu memang mandi. Nah, kalau anak kita digoblok-goblok terus, apa jadi pinter? Ya tambah goblok saudaraku ya toh. Jadi saudaraku, mari kita mau belajar seperti Yesus berkata ya. Selalu berkata yang positif ya. Perkataan iman. Istri saya kalau anak-anak minta, "Ma, aku beli komputer ya." Ya. Kalau saya dalam hati saya ngomong, zaman-zaman dulu ya. Duit sopo nah itu komputer. Nah, saya ngomongnya keliru lagi toh. Duit Mbah Sangkil lah. Mbah Sangkil itu siapa? Aku gak ngerti, cuma pernah dengar toh. Betul? Saudara pernah ngomong gitu? Diakui saudara ya. Salah itu. Istri saya tidak pernah ngomong gitu. Ma, aku butuh komputer loh, ma. Aku butuh ini, ma. Ya, nanti kalau Tuhan berkati tak beri no.
Istri saya tidak pernah ngomong negatif. Ya. Jadi saya belajar sama istri saya. Jemaat yang ibu-ibu ini belajar mbak ibu gembolo ini. Pasti bener ya. Temen akrabnya Bu Henry itu sudah tahu ya, sopo sing melekat ya. Iya omongannya Bu Henry bener kabeh. Aku gak iso wis gak nuruti Bu Henry. Memang kangelan. Sebab apa? Perkataannya cocok firman. Amin. Dengar aja nggak iso apalagi ngelakoni selalu. Ya. Haleluya. Jadi selaku perkataan Allah itu bukan ngabak, bukan omong kosong, berdampak ya. Amsal 13 ayat 13 dikatakan, siapa mendengarkan aku ya, dia dapat berkat, tapi siapa tidak mendengarkan aku ya, dia akan dapat murka Allah. Ya. Sebab itu kenapa banyak orang Kristen ya, uripe gak enak terus ya. Dari lahir procot sampai mau mati gak enak terus karena gak nurut firman. Salahnya siapa? Salahnya sendiri. Ojo nyalano wong liya, ojo nyalano anak, mantu, bojo. Salahkan dirinya sendiri, ndak nurut firman. Ya, siapa yang meremehkan firman tanggung akibatnya. Jadi firman Allah ini kita ke gereja ndak kebagusan tiap hari pagi siang sore nang gereja terus tapi ndak ya mendengarkan firman Allah tapi ndak melakukan, itu hukumannya tambah akeh saudaraku. Mereka ndak sadar ya. Jadi saudaraku, bukan berarti wes nang gereja sekali aja pokoknya dengar lakukan, ya tidak seperti itu. Baca sekali aja pokoknya sudah baca mendengarkan melakukan cukup, ya tidak seperti itu. Ya terus continue terus, tidak ada habisnya. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang ya. Memang sudah itu kuncinya, tidak ada lagi saudaraku ya. Haleluya. Nah saudaraku, suara Allah yang kita, firman Allah yang kita percayai, kalau kita percayai, kita taati, itu nanti firman Allah bekerja ya. Tanpa setahu kita, Allah bekerja. Ya apa caranya? Urusannya Allah. Saudara dan saya tidak kepinteran, tidak kebagusan bisa nangani masalah. Tapi waktu kita percaya, kita berdoa, aku percaya firman tubuhmu Tuhan, Engkau menyelesaikan semuanya, nanti Tuhan bekerja ya. Contoh yang gampang-gampangan, kalau saudara sakit kadang-kadang linu sini, Tuhan loro terus linu, apa Tuhan tolong jamah sembuhkan, kalau ada dosa Tuhan ampuni dalam nama Yesus. Entah lewat berapa hari kita tidak terasa, tahu-tahu mandi-mandi kok apa semua kok hilang yo. Gak tak obati, gak tak berikan obat rematik segala macam, kok sembuh. Allah bekerja tanpa setahu kita. Masalah saudara yang berat-berat, Allah itu bisa kerja. Entah itu diberesi sama Allah atau itu ditobatkan sama Allah, itu perlu persiapan. Ada masalah suami istri, saya berdoa terus, nanti Tuhan akan selesaikan dengan caranya, tapi kita harus siap. Suami kita mungkin istri kita atau siapa musuh kita dibikin game atau ditobatkan, itu harus siap. Itu nanti jawaban Tuhan ya. Memang nggak mudah saudaraku ya. Kita minta jawaban itu nggak gampang-gampang. Kita harus perlu punya persiapan juga ya. Jadi apa yang dikatakan Allah kita percayai ya, itu nanti hidup. Sebab firman Allah itu hidup. Haleluya. Kalau beberapa waktu yang lalu ya, kaki saya itu, pinggul saya ini kalau buat duduk di lantai itu ya, rasanya sakit gitu ya. Ya sembahyang, kalau ada salah minta ampun, Tuhan ampuni ya. Tahu-tahu lewat berapa, lo duduk berdiri kok enggak terasa apa-apa, sudah sembuh. Amin. Kita percaya kita semua pernah mengalami seperti itu. Ya, haleluya. Sebab itu mari ya, dengar suara Allah ya. Suara Allah itu dahsyat dan akhir zaman ini saudaraku. Ibrani 12 ayat 26 ya, itu tadi ya, lanjut ya, 55 ayat 11 ini tadi sudah saya sampaikan. Ini Ibrani 12:26 ya. Suara Allah itu sebentar lagi akan menggoncangkan, bikin goncang bukan hanya bumi tapi langit. Ini suaranya Allah ya. Kalau beberapa waktu yang lalu ada lindu ya, orang kuno bilang lindu, gempa bumi ya. Kita yang di sini jauh dari pusat gempa ya masih guyung gitu.
Loh, enak ya kayak dioyak-oyak gini ya, tidur apa duduk dioyak-oyak. Jangan ngomong enak. Yang di dekat pusat gempa, rumahnya retak, rubuh, ketibanan ada yang mati. Ya. Nah, suara Tuhan Ibrani 12 ayat 26 dikatakan dia akan menggoncangkan, sekali ini akan digoncangkan bukan hanya bumi tapi langit. Ini belum loh, sebentar lagi. Ya, saya tidak tahu modelnya bagaimana kalau langit itu goncang, tapi firman Allah bilang bulan akan jadi darah. Barusan kita melihat gerhana bulan ya. Itu apa? Moonblood atau apa, saya kurang ngerti itu. Apakah yang dimaksud seperti itu atau nanti bulan itu betul-betul jadi darah terus ya. Kemudian bintang gugur ya dari langit. Belum kita lihat. Tapi nanti itu akan jadi. So, firman Allah itu tidak omong kosong ya. Haleluya. Jadi langit bumi akan digoncangkan. Wahyu 6 nanti sudah tulis, Wahyu 6 ayat 12 sampai 14 ya. Ini ditulis Saudara baca di rumah ya. Langit bumi digoncangkan, bintang akan jatuh, kemudian langit akan menyusut, matahari jadi hitam, bulan jadi seperti darah. Itu Wahyu 6 ayat 12 sampai 14. Jadi ini bukan omong kosong, bukan ceritanya Petruk Garing Semar Bagong. Ini akan jadi sebentar lagi. Ya. Haleluya. Jadi saudaraku, suara Allah itu dahsyat ya. Jadi kita harus dengarkan baik-baik. Ya. Untuk apa? Untuk dilakukan. Ya. Kalau kita dengar suara Allah itu untuk dilakukan. Ya, lanjut. Ya, haleluya. Untuk dilakukan ini, saudara. Ulangan 29 ayat 29. Ini bagian kita. Ya. Bagian kita itu mendengar untuk melakukan, untuk juga memberitahu anak-anak kita, cucu-cucu kita, untuk disampaikan kepada orang banyak. Ya, jadi berita firman Allah yang Tuhan ajarkan kepada kita itu bukan untuk kita sendiri, tapi untuk anak, mantu, cucu, buyut, besan, orang-orang dekat kita, orang yang dibebankan kepada kita, itu harus kita sampaikan. Ya, haleluya. Itu firman Allah. Supaya apa? Anak, mantu, cucu kita semua selamat. Supaya anak, mantu, cucu diberkati. Kenapa kok anak, mantu, cucu kan diberkati? Ya, mbahnya ini nggak karu-karuan, nggak pernah mendidik firman Allah, asal ngopeni gitu. Ini tidak benar, tidak cocok firman. Sebab itu banyak masalah, saudara. Jadi firman Allah itu disampaikan untuk dilakukan, juga untuk apa? Untuk diingat, ya. 2 Petrus 3 ayat 8, lanjut ya ini. Untuk diingat, sebentar lagi Tuhan datang. Di hadapan Tuhan 1000 tahun itu sama dengan 1 hari, ya. Artinya apa? Orang Jawa bilang sadek sanyet Tuhan itu bisa teko. Sadek sanyet manusia itu bisa mati, betul? Ya. Sadek sanyet orang miskin bisa jadi kaya. Sadek sanyet orang kaya bisa melarat. Kalau Tuhan bekerja. Yusuf pagi di penjara, malam di penjara, pagi jadi perdana menteri, jadi orang nomor 1. Ya. Bisa seperti itu. Ayub yang kaya luar biasa, dalam 1 hari jadi melarat. Ya, Tuhan yang mengerjakan. Ya, lewat iblis diizinkan Tuhan. Anak 10 mati, hartanya entek, habis, ya, badannya korengan semua. Itu tidak pakai lama, cuma 1 hari. Ya. Jadi saudaraku, perlu diingat Allah itu bisa bikin sesuatu yang dahsyat. Ya, kadang-kadang saya pikir-pikir ya, berapa lama lagi ini Tuhan, kita nunggu kedatangan Tuhan ini. Ya. Memang sepertinya hari itu kalau ditunggu kan seperti lama itu. Tapi kalau tidak ditunggu sambil kita kerja, loh, tahu-tahu sudah sore, ya loh, tahu-tahu sudah habis. Nah ini sudah, itu hati-hati kita. Ya. Jangan terus sibuk, tahu-tahu Tuhan datang. Sibuk boleh sibuk, tapi tetap ingat Tuhan, tetap cinta Tuhan, tetap mengharap rumah kita di surga, memikirkan perkara yang di atas. Ya, lanjut. Ya. Ini Kolose 3 ayat 1 dan 2. Pikirkan perkara di atas, jangan yang di bumi terus.
Bumi ini mau digulung, bumi ini mau dibakar. Ya. Pikirkan di atas, apakah kita sudah punya rumah di sorga? Ya. Apakah anak-anak mantu cucu kita ini kalau sebentar lagi Tuhan datang bisa terangkat ke sorga bersama-sama? Ya. Ngomong-ngomong sama istri saya, ngomong sama Adelia, sama Gideon. Ya. Waduh, mah, nggak bisa pulang ke Indonesia, mah. Australia di lockdown, nggak boleh keluar sampai tahun 2022. Ya. Istri saya bilang apa? Ya sudah, tidak apa-apa, tidak usah dipikirkan. Yang penting kita siap nanti ketemu di sorga. Tidak ketemu anak mantu cucu, tidak apa-apa. Ya. Memang sudah waktunya. Ya. Siapa yang tidak pengen ketemu anak mantu cucu, suami istri? Ya toh? Tapi kalau sudah waktunya, bagaimana? Ya. Terus jangan nyalahkan Tuhan, gara-gara Tuhan sih anakku di pelayan di Australia gak semula, gak ketemu, ngamuk-ngamuk. Ya jangan, ya. Ini hati harus siap. Ya, haleluya. Kemudian apa? Firman Allah itu bukan untuk dipikirkan saja, dipercayai. Jangan sampai tidak percaya firman Allah, ya. Apalagi tentang kedatangannya sekarang yang akan datang ini, ya, yang sebentar lagi ini. Jangan ada di antara kita, ya, jemaat GWP Stropodo ini walaupun sedikit, jangan ada satupun yang tidak percaya Tuhan itu mau datang. Ya. Yang tidak percaya nanti bakalnya pasti, ya, ketinggalan. Ya. Itu konsekuensinya, itu akibatnya. Tidak percaya, yang tidak percaya akan ketinggalan. Yang tidak percaya akan mati dalam dosa tidak percaya. Orang tidak percaya itu dosa loh. Suami istri tidak dipercayai. Kira-kira bagaimana? Jadi suami tidak dipercaya, istri gak kena dipercaya, bojo gak kena dipercaya. Nggak enak toh. Sudah pasti gegeran toh. Tapi suami istri ya enggak, masuk bunuh-bunuhan. Tapi orang yang percaya firman mati. Itu Allah mengatakan, kamu akan mati di dalam ketidakpercayaanmu. Kamu akan mati dalam dosamu karena dosa tidak percaya firman. Tidak percaya firman itu dosa. Nanti sudah baca sendiri. Ya dalam kitab Yohanes ada situ ya. Haleluya. Jadi Matius 6:33 itu katakan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti semua ditambahkan, disediakan. Itu tidak percaya ayat itu, yang tidak ditambah apa-apa sama Tuhan. Ya. Jadi firman Allah itu dahsyat ya. Kemudian firman Allah itu untuk diwaspadai, Lukas 12:26. Diwaspadai. Ya. Artinya firman Allah itu ya, harus kita siapkan, kita renungkan ya. Apa yang diperintahkan. Oh, kalau sekarang ini Tuhan mau datang, aku tak siap-siap. Siap-siap itu tidak jauh-jauh, dekat sama Tuhan ya. Kalau Tuhan itu di pintu, di mukanya pintu, kita itu persiapan kita di mana? Siap-siap di belakangnya pintu, ojo ado-ado. Begitu Tuhan ngetok, langsung kita buka. Masuk Tuhan, aku ikut sama Tuhan. Amin. Nah, kalau saudara ada ketok-ketok di luar sana ya toh, saya masih di belakang sini. Yo saya enteni, saya adus, saya kora-kora, saya umba-umba, ketinggalan sama. Ya, Tuhan datangnya itu secepat kilat, 1000 tahun sama dengan 1 hari makbet. Ya, jadi siap di baliknya pintu. Tuhan di mukanya pintu, kita di belakangnya pintu. Ya, haleluya, puji nama Tuhan ya. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, dilakukan, diingat, dipikirkan, dipercaya, diwaspadai, terus ya. Hasil akhirnya apa? Ya lanjut. Hasil akhirnya ini ya, yang pertama tadi kita baca. Siapa yang mendengarkan aku, ya tinggal dengan aman dan terlindung daripada kedahsyatan. Ini artinya apa? Kita diselamatkan. Haleluya. Ya. Lanjut, Wahyu 3 ayat 10. Sudah baca sendiri, sudah catat sendiri ya. Di akhir zaman ini, kejadian global ini sudah terjadi. Cocok dengan Wahyu 3 ayat 10 ini. Orang yang cinta Tuhan, yang takut sama Tuhan ya, yang dengar firman Allah itu dilindungi. Masa pandemi ini kita dilindungi Tuhan ya. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Terus menjadi pelaku pendengar firman ya, pasti dapat hidup kekal ya. Orang yang melakukan kehendak Allah hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Jaminan luar biasa ya. Nah, lanjut, ada lagi. Nah, hasilnya aman, dilindungi dan
hidup kekal. Biar firman Allah yang singkat ini ya kita sudah dengar, ya kita perhatikan, dan kita semua belajar melakukannya. Ya, tidak lama lagi, percayalah firman Allah tidak pernah bohong. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya firman itu sungguh baik, firman-Mu itu baik, hidup kekal. Kami seringkali pasti kurang bisa mendengar dengan baik Tuhan. Karena kami kurang persiapan, kurang pengertian dan sebagainya, banyak masalah persoalan. Tapi pada pagi hari ini Engkau sudah beritahu kami lewat firman Allah. Kami mau persiapkan lebih sungguh-sungguh lagi, lebih baik lagi. Sebab kami percaya Tuhan, kami dapat perlindungan kekal daripada Tuhan, dapat keselamatan kekal. Haleluya, dapat jaminan kekal. Baik dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, kebutuhan apa saja. Haleluya, Engkau menjaminnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang mungkin mundur atau apapun alasan macam-macam Tuhan. Haleluya. Biarlah Roh Kudus bekerja melawat mereka. Kami tidak sanggup, tapi Tuhan yang sanggup. Tidak ada barang mustahil bagi Allah. Haleluya. Tidak ada barang mustahil bagi orang yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar umatku akan kembali ke rumah masing-masing. Dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Tuhan Engkau jaga, Engkau sertai, Engkau lindungi mereka. Pakai kami semua untuk memberitahu mereka, untuk mendengar dan melakukan firman Allah lebih sungguh-sungguh di akhir zaman ini Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah segala persembahan korban yang dipersembahkan untuk pekerjaan-Mu Tuhan, Engkau yang membalas berlipat-lipat kali ganda. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan kami kembalikan kepada Allah Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Jangan lupa besok minggu depan perjamuan kudus lewat YouTube. Haleluya.